Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Pada materi kali ini, kita akan masuk ke bab 2 yaitu cerita fantasi. Sebelum kalian masuk ke materi, pernahkah kalian melihat, membaca, ataupun menonton film seperti gambar yang di sini? Nah, itu semua termasuk ke dalam cerita fantasi. Baiklah, anak-anak ibu semua, perhatikan baik-baik ya penjelasan dari cerita fantasi berikut. Kali ini adalah mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Adapun kompetensi dasarnya 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Ada dua macam fantasi. Pertama, fantasi aktif. Dua, fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya, melamun. Dapat kita simpulkan bahwa cerita fantasi adalah sebuah jenis cerita yang berbentuk khayalan, angan-angan, atau imajinasi pengarang yang diceritakan dalam alur normal. Teks cerita fantasi pada dasarnya termasuk dalam kategori teks narasi, yang merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian, atau peristiwa. Ciri-ciri umum cerita fantasi. Adapun ciri-cirinya, pertama, ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Kedua, ide cerita terbuka. 3. Menggunakan berbagai latar seperti menembus ruang dan waktu. 4. Ada tokoh yang tak biasa atau unik. 5. Bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. 6. Bahasa yang digunakan bervariasi. Berikutnya, unsur intrinsik cerita fantasi. 1. Tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. 2. Tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. 3. Penokohan. Pemberian karakter pada penokohan. Adapun jenis penokohan yaitu: pertama, protagonis. Memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. 2. Antagonis, memiliki watak jahat atau karakter yang tidak disukai. 3. Tirtagonis, tokoh pembantu atau penengah baik untuk protagonis dan antagonis. 4. Alur. Jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 5. Latar. Tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. 6. Sudut pandang. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya, ada dua jenis sudut pandang, yaitu: A. Sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasa diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. B. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh